Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Persembahan Abel dan Kain, yang akan kita ambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan firman pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami dengan hikmat marifat yang berasal daripada Engkau, memampukan kami mengerti, dan lebih daripada itu menolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang dapat memerdekakan kami. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Kejadian, pasal yang keempat, ayat 3, dan ayat 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu, ilustrasi. Jutaan orang Kristiani berkumpul setiap hari Minggu untuk menyembah Allah sebagai pencipta dan penebus mereka. Kebaktian gereja merupakan saat untuk memberitakan kebajikan Allah, kebaikan Allah, dan untuk memuji Dia, menyembah Dia, baik secara resmi dan liturgis maupun tidak resmi dan spontan sifatnya. Akan tetapi, selama berabad-abad sejarah gereja mengungkapkan betapa cepatnya penyembahan dapat berubah menjadi ritual yang tidak berarti apa-apa, ritual yang hampa sifatnya. Hal ini terjadi ketika orang-orang pilihan Allah mengeraskan hati mereka dan tidak mematuhi firman. Jadi penyembahan yang benar itu harus berasal dari hati yang benar. Tuhan mengerti akan hal ini karena Tuhan melihat jauh di kedalaman hati kita. Pemazmur mengetahui kebenaran ini melalui pengalaman bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Musa, mereka telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir secara ajaib dan telah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Keluaran pasal 12 sampai pasal 15 menceritakan tentang ini. Ya, kita melihat Miriam bagaimana dia memuji-muji Tuhan setelah mereka melalui Laut Merah yang terbelah itu. Akan tetapi hampir seketika itu juga mereka mulai meragukan kebaikan dan kebajikan Allah. Mereka bersungut-sungut dan mencari-cari kesalahan Tuhan serta Musa. Dalam perjalanan mereka di padang gurun tersebut, mereka mencari-cari kesalahan Musa hamba Tuhan ini. Mereka mengabaikan perintah Tuhan dan penyembahan mereka pun menjadi hampa. Kita tahu mereka membuat anak lembu emas. Hal ini rupanya membangkitkan murka Allah. Sehingga akibatnya mereka harus berkelana selama 40 tahun di padang gurun yang sebenarnya dapat mereka seberangi, mereka lalui dalam waktu yang singkat. Sebagian besar dari mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian karena mereka hidup bersungut-sungut setiap hari. Ya Tuhan, penuhilah diri kami dengan kekaguman dan ucapan syukur atas keselamatanmu yang ajaib. Biar kita mengingat keajaiban setiap hari bahwa kita telah diselamatkan, itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Tolonglah kami untuk mengaturkan pujian yang layak Engkau terima dan juga mampukan kami untuk setia di dalam kasih dan ketaatan kami kepadamu. Jadi penyembahan kita yang benar adalah jika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah.
Nah, hubungan yang benar ini dapat ditilik dari hati yang benar. Jadi kuncinya adalah hati kita. Nah, Kejadian 4 ayat ketiga tadi mengatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, anak sulung Adam dan Hawa ini, mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan hasil tanah. Sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Ayat ini mengawali kalimat yang disimpulkan di ayat yang keempat. Hal pertama yang kita perhatikan adalah bahwa Kain memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena itu dia ingin membawa persembahan. Jadi dia tahu siapa Tuhan itu. Ada suatu relationship. Tapi berapa dalamnya relationship itu tidak diceritakan di dalam Alkitab. Seberapa dekatnya hubungan Kain dengan Tuhan tidak tercatat dalam Alkitab. Nah, Kain membawa persembahan kepada Tuhan dari hasil tanahnya. Hasil jerih payahnya sebagai petani. Meskipun hidup di bawah kutukan dan terpisah dari Taman Eden, generasi manusia kedua ini terus melihat diri mereka dalam hubungan dengan Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan juga tidak sepenuhnya meninggalkan umat manusia, dan umat manusia tidak berpaling dari Tuhan. Meskipun kejatuhan manusia merusak hubungan manusia dengan dosa, merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui dosa, namun Tuhan tidak menghapus hubungan itu sama sekali. Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk berbalik dari dosa mereka agar relationship ini, hubungan dengan Tuhan ini dapat dipulihkan kembali melalui pertobatan. Sekali lagi, hanya ada sedikit sekali rincian dalam bagian Alkitab ini. Kita tidak memiliki pengetahuan khusus tentang apa persembahan Kain selain daripada apa yang dikatakan Alkitab, yaitu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lebih daripada itu kita tidak tahu. Kita tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah Tuhan telah meminta sesuatu secara khusus atau seperti apa sikap Kain ketika membawa persembahannya. Kita juga nggak tahu. Kita tahu mukanya muram setelah itu. Saat dia membawa, kita tidak tahu. Nanti kita akan tahu setelah kita membaca keterangan-keterangan yang terdapat dalam Alkitab yang dituliskan dalam Kitab Perjanjian Baru. Yang kita ketahui berdasarkan ayat yang kelima adalah bahwa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Tuhan berkenan akan persembahan Abel. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 12 menyatakan bahwa segala perbuatan Kain jahat, dan ini ada hubungannya dengan kejadian ini. Lagi kita ingatkan, kalau hati yang jahat itu tidak dapat melahirkan iman yang baik. Nggak ada iman. Hati kita mesti murni kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan itu. Kita tidak boleh berpaling menjauh daripada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan pada saat kita membawa persembahan korban kita itu. Nah, barangkali Kain hanya mengikuti arus, sementara Habel dengan tulus dan dengan rendah hati menghormati Tuhan. Dia tahu mengapa dia membawa persembahan. Fakta bahwa Kain menanggapi teguran kasih Tuhan dalam ayat yang ke-7 membuat kita mengerti bahwa hati Kain, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12, memang jahat adanya. Buktinya Tuhan menegur Kain. Alih-alih mengubah tindakannya untuk memperbaiki keadaan, Kain justru menanggapi pencerahan Tuhan dengan menolak Tuhan. Ya, Kain justru menanggapi penolakan Tuhan atas persembahannya dengan kemarahan dan kekerasan. Dia tidak menerima pengarahan Tuhan, pencerahan Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk bertobat. Tuhan memanggil dia untuk memeriksa hatinya. Dia menolak, dia marah. Apakah kemarahannya ini dapat menyelesaikan penolakan Tuhan atas persembahannya? Atau masalah kemarahan yang berasal dari hati yang jahat ini justru menimbulkan masalah baru? Kita harus periksa itu. Tuhan telah secara spesifik berkata kepada Kain dalam Kitab Kejadian pasal keempat ayat 6 dan 7. Agar Kain menilik
kembali keberadaan hatinya yang jahat, memeriksa hati tersebut dan membuat perubahan dengan mengontrol dosa yang begitu menggodanya. Tuhan secara jelas meminta Kain untuk berbuat baik. Berbuat baik ini hanya dapat terjadi jika Kain bersedia merubah pola pikirnya yang jahat dan menggantikannya dengan pola pikir yang baik. Kita tahu dari minggu yang lalu kita membicarakan tentang Yakobus 4 ayat ke-17. Di mana Yakobus 4 ayat 17 mengatakan hal yang sama. Yaitu jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan telah menyatakan, mengatakan, mengajarkan, memberitahukan ini kepada Kain. Jadi sekarang dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Dia sekarang tahu bagaimana dia harus mengubah pola hatinya ini. Tapi dia menolak melakukannya itu. Itu dosa. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan itu. Jadi Kain telah menerima pencerahan langsung dari Tuhan. Seharusnya Kain mengerti tentang berbuat yang baik. Seperti yang diminta oleh Tuhan, Tuhan bahkan meminta agar Kain menguasai dosanya yang mengintipnya. Namun semuanya ini kembali tergantung pada pilihan Kain. Tuhan tidak dapat membuat pilihan untuk Kain. Kain harus membuat pilihannya sendiri dan sudah barang tentu Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat oleh Kain. Kain dapat membuat pilihan apapun juga. Namun Kain tidak bebas dari akibat pilihannya itu. Ia harus menanggung konsekuensi akibat pilihannya itu. Tuhan jelas mengatakan, dosa mengintipmu, sangat menggodamu, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Saat itu dia belum melakukannya, masih ada di dalam pikirannya. Hatinya. Kalau saja dia berhenti sejenak memeriksa alam pikiran, memeriksa hati ini, dia akan membuat perubahan itu. Nah, setelah diberitahu, conscience-nya tahu tentang hal ini. Itu jahat. Tapi dia paksakan lakukan. 2 kali dia berdosa. Yang pertama dia sudah tahu itu jahat. Sekarang tetap dia lakukan sesuatu yang telah diketahuinya jahat. 2 kali dia berdosa di dalam hal ini. Artinya sekarang dia merencanakan untuk sengaja berdosa. Berapa sering kita lihat orang melakukan hal yang sama. Sudah tahu salah. Bukannya nggak tahu. Tapi dikeraskan hatinya untuk tetap lakukan itu. Dan kemudian menyesal. Tuhan melihat juga akan hal ini. Konsekuensinya tetap berjalan. Bukan tidak berjalan. Kita telah belajar tentang konsekuensi dosa ini. Dari pengalaman Raja Daud. Kita tahu bahwa Kain dan Habel sama-sama memiliki hubungan dengan Tuhan yang menciptakan orang tua mereka dengan tangannya sendiri. Kain dan Habel sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat sebelumnya memberitahu kita bahwa Kain sang petani membawa hasil panen bagi Tuhan, hasil tanah. Habel sang penjaga domba, peternak, membawa bagian yang berlemak dari anak sulung domba dari kawanannya, domba sulung dari kawanannya. Ya, Alkitab tidak berbicara banyak tentang hal ini. Hanya informasi sekadarnya yang diberikan. Jadi kita tidak tahu apakah Tuhan mengharuskan suatu bentuk pengorbanan tertentu. Pengorbanan pada waktu-waktu tertentu. Atau dalam jumlah tertentu. Tidak disebutkan. Sejauh yang kita ketahui dari teks yang kita baca pagi ini, belum ada ketentuan tentang jenis-jenis persembahan yang akan dia terima. Karena belum ada hukum yang diturunkan. Hukum diturunkan nanti melalui Musa. Ya. Di Gunung Sinai itu. Kemudian di bawah hukum Musa, Tuhan mengharuskan Israel untuk membawa persembahan hewan yang dikorbankan sebagai bagian dari penyembahan mereka kepadanya demi untuk menerima penebusan atas dosa mereka. Ini nanti diberikan, diturunkan melalui Musa, ketentuan-ketentuan yang harus mereka lakukan pada waktu mereka membawa persembahan mereka bagi Tuhan, yang kemudian dikecam oleh Yesus waktu dia membalikkan penukar-penukar uang, memperak-perandakan
jual beli di halaman bait Allah itu. Karena mereka melakukan tindakan kejahatan dalam arti mereka bekerja sama dengan para imam. Hewan yang dibawa oleh penduduk yang miskin ini dari jarak jauh, sekalipun tidak bercacat celah oleh imam, disangkal. Dikatakan ini nggak layak dipersembahkan karena ada cacatnya. Dan mereka dipaksa untuk membeli dari imam yang bekerja sama dengan para penjual ini dan harganya di markup. Ini yang disebut sama Yesus, kamu merampok. Ini salah di dalam hal ini. Jadi hati juga diperiksa oleh Tuhan di dalam hal ini. Bagaimana cara kita membawa persembahan itu? Apa yang kita lakukan? Hukum Musa tentang tata cara membawa persembahan belum ada pada waktu Kain dan Habel ini. Dan kita tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah Tuhan memberikan persyaratan seperti itu kepada Kain dan Habel karena tidak tercatat. Yang kita ketahui dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat adalah bahwa Habel membawa persembahannya dengan iman. Itu dikatakan. Dan ini menyenangkan Tuhan. Iya, karena Alkitab mencatat, tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan Tuhan. Without faith, we cannot please God. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa Tuhan berkenan akan persembahan Habel. Karena Tuhan melihat hati Habel yang beriman, sedangkan hati kakaknya jahat. Kita lihat perbedaannya. Hati Habel beriman, membawakan yang terbaik, beriman kepada Tuhan itu. Hati Kain jahat. Hati yang jahat tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi lebih dari hukum yang ada, Tuhan melihat hati yang berdasarkan 1 Yohanes 3:12. Perbuatan Kain jahat dikatakan. Jahat semata-mata. Perbuatan jahat berasal dari hati yang jahat. Dengan demikian persembahan yang dibawa dengan hati jahat memiliki motivasi jahat. Dan karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kita perlu memeriksa hati kita, motivasi kita apa dalam membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita jahat pada saat kita membawa persembahan. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab juga mengatakan, tinggalkan dulu persembahan kita itu. Berdamai dulu dengan saudara kita kalau kita memiliki hati yang jahat. Jangan sampai kita membawa persembahan, hati kita belum benar di hadapan Tuhan. Nggak ada gunanya. Siapakah Habel? Kita perlu mempelajari ini. Karena kita tahu sejauh ini, sekarang ini, berdasarkan Ibrani 11:4, dia adalah sebuah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Dan Kain adalah sebuah pribadi yang hatinya jahat, yang dicatat sebagai pembunuh pertama di dunia ini. Siapakah Habel? Habel adalah putra kedua Adam dan Hawa. Tercatat dalam Kejadian 4 ayat kedua. Arti nama Habel tidak diketahui secara pasti. Sebagian orang percaya bahwa Habel berarti nafas atau kesia-siaan. Dan sebagian lagi percaya bahwa itu adalah bentuk dari kata gembala. Jadi tidak ada kepastian tentang arti nama Habel. Habel adalah orang benar yang menyenangkan Tuhan karena dia beriman kepada Tuhan. Itu yang kita ketahui. Dan lainnya kita tidak ketahui. Habel adalah seorang gembala dan dikenal karena mempersembahkan korban yang menyenangkan Tuhan dari anak sulung kawanan ternaknya. Itu kita tahu, tercatat dalam Alkitab. Kain, kakak laki-laki Habel, adalah seorang pekerja di ladang, seorang petani, dan tidak mempersembahkan korbannya yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Hatinya jahat dikatakan. Dalam 1 Yohanes 3 yang ke-12. Kain marah pada penolakan Tuhan atas persembahannya dan membunuh Habel. Salah Habel apa? Dia yang salah membawa persembahan, Tuhan menolaknya, kesalahan ada pada dia, tapi dia membunuh Habel yang tidak ada sangkut pautnya dengan penolakan yang dilakukan Tuhan. Dia menolak juga untuk membuat perubahan, walaupun telah diperingatkan. Berapa banyak kita melihat orang menolak untuk membuat perubahan sikap dan karakter, menuduh orang lain yang salah. Salah satunya Kain kita lihat di sini. Dalam gambaran yang mencolok tentang perlunya keadilan, Tuhan berkata bahwa darah Habel berseru kepadanya dari tanah. Kejadian 4 yang ke-10. Sebagai bagian dari hukuman Tuhan atas Kain, tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada Kain
dan Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Sulit ya. Ketika Adam dan Hawa memiliki seorang putra lagi, mereka menamai anak ini Set. Nama ini berasal dari kata Ibrani yang berarti ditunjuk, atau dalam bahasa Inggrisnya appointed. Karena Hawa berkata bahwa Allah telah menunjukkan kepadanya seorang keturunan lain untuk menggantikan Habel. Kejadian 4 yang ke-25. Keturunan Set dianggap sebagai garis keturunan yang benar. Melalui garis keturunan Set, Henokh dan Nuh, dan akhirnya seluruh umat manusia lahir. Kita tahu setelah air bah, Tuhan berkata kembali seperti dia berkata kepada Abraham pada awalnya, kepada Nuh, beranak cuculah engkau, penuhi bumi ini, taklukkan bumi ini. Perkataan yang sama dikatakan kepada Abraham, dikatakan kembali kepada Nuh. Kalau kepada kepada Adam dan Hawa dikatakan jangan makan pohon di tengah-tengah ini, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, adalah kepada Nuh dikatakan jangan makan daging yang masih ada darahnya. Jangan makan daging mentah istilahnya. Jadi apa yang dikatakan kepada Adam diulang kembali kepada Nuh. Beranak cucu langkah. Larangan tetap ada. Keturunan Set dianggap sebagai garis keturunan yang benar. Melalui garis keturunan Set, Henokh dan Nuh, dan akhirnya seluruh umat manusia lahir. Kejadian 4 ayat 26 mengatakan Set memiliki seorang putra, Enos namanya. Dan pada waktu itulah orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Habel telah menyembah Allah dengan benar, dan sekarang keluarga Set melakukan hal yang sama, mengikuti apa yang dilakukan Habel. Yesus mengidentifikasi Habel sebagai martir pertama di dunia. Orang yang mati karena iman. Matius 23:35 mencatat tentang ini. Ibrani 11 ayat yang keempat memuji Habel atas imannya. Yang kita baca tadi. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Orang yang beriman pasti memberikan yang terbaik. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel berbicara dengan menunjukkan penyembahan sejati kepada Tuhan, dan tindakannya tetap menjadi contoh iman dan kebenaran. Darah Habel juga disebutkan dalam Ibrani 12 ayat 24 yang dibandingkan dengan darah Yesus yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Ibrani 12 ayat 24 berkata, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah Habel menyerukan pembalasan terhadap pembunuhnya, Kain. Darah Yesus menyerukan pengampunan bagi para pembunuhnya. Pelajari lagi dalam Lukas 23 ayat 34 tentang hal ini. Habel adalah orang benar, tetapi kematiannya hanya menunjukkan keberdosaan manusia dan menyoroti dampak kejahatan Tuhan. Hati, kita lihat ini. Walaupun telah diperingati, periksa hatimu. Ini keberdosaan manusia yang tertanam di dalam hati mereka. Alkitab mencatat, manusia itu jahat sejak awalnya. Hati mereka jahat. Ya, Alkitab mencatat tentang hal ini. Itu dinyatakan Tuhan setelah air bah tentang hati yang jahat ini. Habel dibunuh dan Kain dihukum. Darah Habel berseru kepada Tuhan untuk menuntut pembalasan. Kejadian 4 ayat 10. Yesus benar, sepenuhnya benar, dan kematiannya membawa orang yang percaya kepadanya kepada kehidupan. Kematian Yesus menyoroti keberdosaan manusia, tetapi Yesus menaklukkan dosa dan kematian dan kebangkitannya dalam kebangkitannya.
dosa dikalahkan. Darah Yesus sangat penting bagi keselamatan kita. Darah yang menyerukan berita pengampunan, suatu berita yang baik, berita tentang penebusan dosa dan pengharapan. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan kepada kita bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Namun darah Habel tidak memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan kepada Kain. Bahkan sebaliknya, darah Habel menuntut pembalasan atas Kain. Pengorbanan darah pertama terlihat dalam Kejadian 3 ketika Tuhan mengenakan kulit binatang kepada Adam dan Hawa dengan mengorbankan binatang. Kita melihatnya lagi dalam penyembahan Habel. Dalam Kejadian yang keempat, hukum Musa belakangan menuntut sistem pengorbanan yang melaluinya Tuhan ingin melihat umat pilihannya mendekatinya. Jadi mendekat kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan. Darah dituntut. Namun darah binatang tidak dapat menghapuskan dosa manusia, hanya dapat menutup. Karena itu begitu banyak binatang yang harus dipersembahkan setiap tahun. Ya. Kitab Ibrani membahas secara terperinci tentang pengorbanan Yesus yang lebih baik daripada sistem pengorbanan Perjanjian Lama. Yesus mempersembahkan pengorbanannya sekali, hanya sekali untuk selamanya. Pengorbanan sebelumnya bersifat sementara melalui binatang. Gambaran dari apa yang akhirnya akan Yesus lakukan, yaitu berdasarkan apa bayangan yang kita lihat dari pengorbanan darah melalui binatang. Sekarang Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Karena sempurna, dia hanya perlu mempersembahkan darahnya satu kali, dan itu untuk selamanya. Darah binatang tidak sempurna, harus setiap tahun. Darah Yesus adalah penebusan yang permanen, satu kali dan selamanya. Darah pengorbanan Habel menuntut pembalasan. Darah Yesus memberikan pengampunan permanen atas orang berdosa yang percaya kepadanya. Alkitab tidak memberikan banyak informasi tentang Habel, tetapi kita dapat belajar beberapa hal dari apa yang diceritakannya kepada kita yang tertulis dalam Alkitab. Habel menunjukkan penyembahan yang sejati melalui imannya dan melalui tindakannya. Jadi kita tahu jika hati kita benar, kita membawa persembahan yang benar, kita memandang Allah dengan cara yang benar, kita tahu persembahan kita tersebut diterima. Nggak usah ragu. Kita tahu bahwa kita dapat menyenangkan Tuhan dengan iman. Dan kita juga tahu kita tidak dapat menyenangkan Tuhan tanpa iman. Ya, jadi kita harus beriman. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Habel dianiaya karena imannya. Kita dituntut untuk mengerti tuntutan Tuhan, pimpinan Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik berdasarkan iman. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Ya, bagaimana cara kita memeriksa hati kita sebelum kita membawa persembahan kita itu kepada Tuhan? Ingat saran Tuhan kepada Kain. Periksa hati itu. Dengan demikian, jika kita dapat memperbaiki hati yang jahat dan menggantikannya dengan sesuatu yang baik, maka persembahan kita itu akan berkenan. Allah mendengar seruan darah Habel dan menanggapinya. Allah memperhatikan hidup dan kebutuhan kita. Dalam kisah Habel, kita juga melihat bahwa rencana Allah tidak digagalkan. Kain diusir, tetapi Adam dan Hawa diberi Set yang melaluinya Mesias akhirnya datang. Bahkan ketika Allah menyatakan kutukan atas dosa dalam Kejadian 3, ia juga menjanjikan seorang juru selamat, tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini the first gospel, kabar baik itu dalam Kejadian 3 ayat 15. Habel adalah korban dari kenyataan dosa manusia. Tapi juru selamat yang dijanjikan, Yesus memang datang dan telah datang 2000 tahun yang lalu, dan darahnya berbicara tentang pengampunan yang membawa kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Darah Habel tidak dapat memberikan kehidupan. Darah Yesus yang dapat memberikan kehidupan. Sekarang mari kita pelajari siapa Kain itu.
Kain adalah salah satu putra Adam dan Hawa. Kelahirannya adalah yang pertama tercatat dalam Alkitab, yang membuat kita tahu bahwa Kain adalah anak sulung Adam dan Hawa. Kemudian tertulis ya di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama, kemudian manusia itu, maksudnya Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kita lihat, dia acknowledge Tuhan. Kita belajar minggu lalu itu. Dalam Yakobus 4, ayat 13 sampai 16, yang dikonklusikan dalam ayat 17. Kita tahu sesuatu yang baik, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kita hidup dalam dosa. Nah, Kain adalah seorang pria pemberontak yang menolak rencana Tuhan. Dia tahu yang baik, dia lakukan yang jahat. Dia mengabaikan perintah Tuhan dan menerima penghakiman Tuhan. Ini faktor kesengajaan dalam hal. Berapa sering kita di dalam kemarahan memilih sesuatu yang salah. Pikiran jahat tidak pernah boleh di-entertain. Kita entertain pikiran jahat itu, suatu saat kita lakukan. Lebih baik pilih bertobat dan mengubah alam pikiran itu. Kain dikenal sebagai pembunuh pertama di dunia. Ketika pengorbanannya ditolak oleh Tuhan, sementara pengorbanan saudaranya Habel diterima. Kain menjadi marah, dia cemburu, dia sakit hati. Kenapa harus demikian? Periksa lagi hati ini. Tuhan memperingatkan Kain agar tidak melakukan dosa lebih lanjut. Stop sampai di sana, buat perubahan. Di sini kita kenal di dalam ilmu psikologi metacognition, think to think. Pikir kembali apa yang sedang kita pikirkan itu dan nilai. Apakah itu baik atau jahat? Kalau jahat ya dirubah sehingga kita tidak melakukan kejahatan itu. Tapi Kain menolak peringatan Tuhan dan membunuh saudaranya Habel di padang dengan mengikuti pola pikiran jahat ini tadi. Allah menghukum Kain dengan memperberat penderitaannya dan mengusirnya dari tanah di mana ia menumpahkan darah adiknya Habel. Dia menjadi seorang pengembara. Turunannya kita lihat nomaden, orang yang terus mengembara, pindah-pindah terus. Namun Allah menaruh tanda pada Kain agar ia tidak dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Ini atas permintaan Kain, dia takut. Kain menetap di tanah Nod, yaitu di sebelah timur Eden. Ia menikah dan menghasilkan keturunan di tanah Nod, di mana ia menetap. Kain mendirikan sebuah kota yang diberi nama Henoch, sesuai dengan nama anaknya. Kejadian 4 yang ke-17. Dan keturunannya termasuk para penggembala nomaden, orang yang berpindah-pindah terus, pemusik, tembaga, dan pandai besi. Itu keturunan dari Kain. Keturunan Kain beberapa di antaranya tercantum dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Menjadi semakin jahat dikatakan. Lamek misalnya ya, anak kelima dari Kain. Anak kelima dari Kain, Lamek. Ia adalah seorang penganut poligami dan pembunuh. Dan ia membanggakan dosanya ini. Kejadian 4 ayat 23. Kejadian 5 mengikuti garis keturunan Set. Jadi nubuatan itu kalau kita baca pelan-pelan dalam Kejadian 5, kita melihat nubuatan tentang Yesus Kristus yang tercatat dalam nama-nama yang jika kita uruti, kita tahu dimaksudkan Yesus dalam Kejadian 5. Jadi Kejadian 5 mengikuti garis keturunan Set yang lebih saleh. Salah satu adik laki-laki Kain, keturunan Set termasuk Henoch, Metusalah, dan Nuh. Henoch ini yang terangkat ke surga. Ya, bukan Henoch anak Kain, tapi Henoch anak Set. Lamek, 6 generasi setelah Kain, menunjukkan bahwa ia turut merasakan kemarahan, kekerasan, dan kesombongan Kain. Dan bahkan lebih dari itu, dalam ucapannya ini yang berlanjut ke ayat berikutnya, ia membanggakan dosanya dengan cara yang hampir tidak dapat dipercaya. Ia mengumumkan kepada kedua istrinya, dia seorang poligamos, bahwa ia telah membunuh seorang pria sebagai balas dendam
karena telah melukai dan atau memukulnya. Nggak sepantasnya dia bunuh. Nggak seimbang terhadap kesalahan orang tersebut. Tapi dia bangga. Pukul, gua bunuh. Kita jelas tidak mengetahui keseluruhan ceritanya. Tapi kita tahu berdasarkan pengakuannya. Akan tetapi tanggapan Lamek menunjukkan bahwa tindakannya tidak sepadan dengan apa yang dilakukan kepadanya. Kata Ibrani yang digunakan untuk membunuh dalam hal ini berasal dari kata harak. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan pembunuhan Habel dalam Kejadian 4 yang ke-8 dan pembunuhan Musa terhadap orang Mesir dalam Keluaran 2 ayat yang ke-14, ayat ke-14. Keluaran 2 ayat 14. Lamek terdengar sombong dan arogan dan bahkan lebih lagi mengingat ayat berikutnya. Fakta bahwa ia, Lamek, secara khusus mengarahkan pengakuan pembunuhan ini kepada istri-istrinya dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Satu kemungkinan yang menonjol adalah bahwa ini dimaksudkan sebagai ancaman. Lihat apa yang terjadi pada orang-orang yang menantang aku. Ini adalah bentuk kejahatan yang berasal dari hati yang jahat. Dia pukul aku, tantang aku bunuh dia. Ini arogan banget. Kisah tragis Kain menggambarkan dampak buruk dari amarah dan kecemburuan. Kesengajaan dan ketidaktaatan Kain disinggung dalam kitab suci sebagai peringatan bagi orang lain yang mungkin mengikuti jejaknya. 1 Yohanes 3:12 memperingatkan kita terhadap kurangnya kasih persaudaraan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Mereka yang menyimpan kejahatan dalam hati mereka memiliki kebencian alami terhadap orang-orang benar. Ini dalam suatu keluarga dibesarkan oleh orang tua yang sama, Adam dan Hawa, memiliki karakter yang berbeda. Ini adalah pilihan hidup mereka masing-masing. Kain memilih untuk cemburu, Kain memilih untuk membunuh, Kain memilih untuk memberikan dengan hati yang jahat sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia memilih untuk tidak bertobat. Adalah Habel orang yang benar, orang yang beriman, memberi yang terbaik. Karena ini merupakan pilihan Kain, dia seharusnya tidak perlu marah kepada adiknya Habel. Dia dapat belajar dari Habel. Dia dapat belajar dari Tuhan untuk mengontrol dosa itu sebelum dilakukan. Ibrani 11 ayat keempat memberikan kita petunjuk mengapa persembahan Kain ditolak. Mengapa? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel memiliki iman, dan iman yang dimilikinya itu menyenangkan Tuhan. Ia dibenarkan karena imannya itu. Dan sebagai kesimpulan, Kain tidak. Artinya jahat dikatakan Alkitab. Kain tidak menerima perkenanan Allah karena hatinya tidak benar di hadapan Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ibrani 11 ayat ke-6. Akhirnya, Yudas dalam kitab Yudas berbicara tentang orang-orang fasik. Ini saudara Yesus, ini Yudas. Sama dengan Yakobus. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas 1 ayat yang keempat. Ya. Orang-orang munafik di dalam gereja ini menghadapi penghakiman yang pasti seperti yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Tanah terbuka, kita tahu tentang itu.
Seperti Kain, mereka telah menolak kehendak Allah. Seperti Kain, mereka telah sombong dan dengan sombong terus mengabaikan peringatan Allah. Dan seperti Kain, mereka akan dihakimi pada akhirnya. Mengapa Allah menerima Habel tetapi menolak persembahan Kain? Mengapa Allah menerima persembahan Abel tapi menolak persembahan Kain? Kisah tentang tindakan penyembahan pertama dalam sejarah manusia dan pembunuhan pertama dicatat dalam Kejadian 4 ini. Tindakan penyembahan persembahan Kain dan Habel mengikuti kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dan masuknya dosa ke dalam umat manusia. Kematian, penghakiman yang dijatuhkan Allah kepada mereka segera masuk ke dalam keluarga pertama ini. Kain dan Habel, putra-putra Adam dan Hawa, pada waktu yang bersamaan membawa persembahan kepada Tuhan. Dididik dalam keluarga yang sama, oleh orang tua yang sama, namun memiliki karakter yang berbeda. Dari narasi yang tercatat dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa Habel adalah seorang gembala. Dan persembahannya kepada Tuhan adalah bagian terbaik dari anak sulung kambing dombanya. Konklusinya itu dia beriman. Kain adalah seorang petani dan persembahannya sebagian dari hasil tanahnya. Perbedaan yang paling jelas antara kedua korban ini adalah bahwa kurban Habel adalah kurban hewan, kurban darah. Sedangkan kurban Kain adalah kurban tanaman tanpa darah dari tanah. Mungkin ada implikasi tambahan bahwa sementara Habel membawa bagian yang terbaik, Kain hanya membawa sebagian dari hasil panennya yang biasa-biasa. Akan tetapi, kitab suci tidak memberikan indikasi bahwa kedua perbedaan ini menjadi faktor penerimaan Allah terhadap Habel dan penolakan terhadap Kain. Tidak disebutkan. Jadi kita tidak dapat berasumsi. Yang kita ketahui dan pasti adalah bahwa Tuhan berkenan kepada Habel dan kurban persembahannya, tapi kepada Kain dan kurban persembahannya ia tidak berkenan. Dan kita tahu juga karena Habel membawa dengan iman, tapi kita tahu juga sementara Kain hatinya jahat. Karena itu ditolak persembahannya ini. Kita juga tahu bahwa Allah melihat hati dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ada sesuatu dalam motivasi dan sikap hati Kain. Dan mungkin sesuatu dalam penampilannya yang membuat persembahannya tidak benar dan tidak dapat diterima oleh Allah. Jelaslah bahwa Kain menyadari hal itu dan sesungguhnya ia dapat memperbaikinya karena Allah berkata kepadanya setelah kejadian itu, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau hati ini dirubah, perasaan kita ini mengikuti pola pikir kita. Kalau dikatakan apakah mukamu tidak berseri, mukanya muram, asam. Itu kan bentuk pencetusan dari perasaan yang berasal dari pikiran. Kalau pikiran pola pikir yang dirubah, mukanya akan berseri. Itu yang dikatakan Tuhan. Kuasai dosa itu. Lihat ini ya. Apa yang katakan Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi jangan entertain pikiran yang jahat. Karena akan melahirkan dosa. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak harus kita keluarkan dalam kemarahan. Jadi Kain mendapatkan kesempatan sebetulnya untuk memperbaiki sikap hati yang jahat penuh dengan dosa. Ia yang memilih untuk tidak bertobat. Kenapa Kain harus membunuh Habel? Kenapa Habel harus menjadi korban dari Kain? Dia yang bersalah. Dia yang harus memperbaiki dirinya. Dia harus admit, harus mengakui bahwa itu salah dia. Baru dia dapat membuat perubahan. Tanpa mengakuinya, itu yang terjadi. Dia menuduh Habel. Dia menuduh Tuhan tidak adil. Di sisi lain, Habel memiliki motivasi yang tepat, prosedur yang tepat, dan hubungan yang tepat dengan Allah. Hubungan itu didasarkan pada iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ini ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sejak awal
Manusia harus datang kepada Allah dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi apa? Memberi upah. Kita lihat, Habel mendapat upah itu kepada orang-orang yang sungguh mencari dia. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa iman jelas merupakan kekurangan Kain. Dalam Yudas 1 ayat 11 kita membaca mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Mereka mengikuti cara yang salah. Sebuah deskripsi yang merujuk kepada orang-orang yang tidak taat, yang memiliki hati yang jahat. Ini mungkin berarti bahwa mereka seperti Kain, secara tidak taat, merancang cara ibadah mereka sendiri. Dan mereka tidak datang kepada Allah dengan iman. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, kata Alkitab, adalah dosa. Dan tanpa iman, tidak ada seorang pun yang menyenangkan Allah. Karena tanpa iman adalah dosa. Bagaimana dosa dapat menyenangkan Allah? Dan karena itu persembahan yang dipersembahkan tanpa iman pada dasarnya adalah kesia-siaan. Ibarat menjaring angin dan tidak mungkin diterima Allah. Kesimpulan saya daripada pengajaran pagi hari ini adalah berdasarkan apa yang telah kita pelajari sejauh ini, sepertinya hati Kain tidak benar saat ia membawa persembahan kepada Tuhan. Kain tidak mempersembahkan persembahannya dengan iman, kita tahu juga. Dan karena itu ia tidak berkenan di hadapan Allah. Kain mendapatkan pencerahan dari Tuhan untuk memperbaiki hatinya. Karena Alkitab mengatakan hatinya jahat dan senantiasa jahat. Alih-alih bertobat dari teguran Tuhan, Kain menjadi marah. Dan kemudian di padang, ia membunuh Habel dan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Bahwa ia tidak mendapatkan perhatian dari Tuhan. Artinya Kain tidak mendapatkan perhatian dari Tuhan akan pengorbanannya. Korban yang dipersembahkan, ditolak maksudnya. Itu adalah kesalahan pada dirinya. Habel tidak bertanggung jawab terhadap pilihan Kain. Tuhan juga tidak bertanggung jawab terhadap pilihan Kain. Tapi justru dalam kemarahan dia membunuh. Rasul Yohanes memberi kita lebih banyak wawasan tentang hati Kain. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebab ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 Yohanes 3 ayat 12. Perbuatan adiknya benar, beriman. Dia jahat. Mereka yang berasal dari si jahat akan memiliki perbuatan jahat. Dan mereka yang melakukan perbuatan jahat tentu akan membenci mereka yang melakukan perbuatan benar. Kita lihat Kain dan Habel. Kejahatan dalam hati Kain lebih jauh terungkap ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Di mana Habel adikmu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Am I the keeper of my brother?" Apakah aku penjaga adikku? Kejadian 4 ayat 9. Jahat ini. Dalam tanggapan ini Kain berbohong dengan sangat jelas dan menunjukkan tingkat penghinaan yang luar biasa. Padahal kalau dia mengaku dia bertobat, Tuhan mengampuninya. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dia menjadi penebus dosa kita. Dia peduli kepada kita yang percaya padanya. Darah Kristus berbicara lebih kuat dari darah Habel. Ibrani 12 ayat ke-24. Habel dan Kristus dibunuh oleh orang-orang jahat yang memiliki hati yang jahat. Namun seperti yang dikomentari oleh teolog yang bernama Erasmus, darah Habel menyerukan pembalasan, darah Kristus menyerukan pengampunan. Mari bawa persembahan kita dengan iman. Karena hanya dengan iman kita dapat menyenangkan Allah. Periksa hati kita, ubah pola pikir kita, tinggalkan kejahatan, ganti dengan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kebenaran yang saat kami lakukan akan memerdekakan kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, baik live maupun melalui YouTube. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi
engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik dan tidak turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan senantiasa membuat engkau berhasil. Diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati anak cucumu, diberkati apapun yang kau kerjakan. Bila kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili, mohon diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.